Nah, kurvanya nanti kita dapat nih kurvanya seperti apa. Katakanlah 1000 panjangnya itu adalah 10.000 meter, 10 kilo berarti. Di 0 sampai 2 kilo puncakan katakanlah. Dari 2 kilo sampai 4 kilo lembahan. Dari 4 kilo ke 6 agak datar, misalkan begitu. Intinya kita ingin mendapatkan kurva, berarti satu dimensi di sini. Kemudian setelah itu kita akan menganalisa komposisi gelombangnya ya, analisa gelombang. Nah, mungkin kalian sudah belajar di kuliah sebelumnya di analisa sinyal geofisika ya. Kalian sudah mengenal untuk bisa memahami sebuah bentuk gelombang berupa gravity misalkan. Untuk mengetahui komposisi frekuensinya, maka kita biasanya memanfaatkan apa? Toolsnya. Jadi merubah time ke frekuensi atau distance ke dalam frekuensi menggunakan apa? Menggunakan transformasi apa? Ada yang masih ingat mungkin di pelajaran analisa sinyal geofisika? Fast Fourier transform. Nah, sip, keywordnya udah nyambung berarti. Fast Fourier transform itu salah satu tools atau fungsi untuk merubah domain time ke dalam domain frekuensi. Nah, kalau di sini kita bukan domain time. Domainnya adalah distance atau ruang. Ruang ke dalam frekuensi. Sama saja sebetulnya. Operasinya sama saja, hanya data yang dipakai berbeda begitu saja. Jadi FFT itu menjadi dasar kita untuk menganalisa gelombang ya. Jadi kita manfaatkan aja FFT. Saya asumsikan kalian sudah paham mengenai FFT-nya. Nah, oke, jadi analisa gelombang pertama adalah kita akan memanfaatkan FFT ya. Jadi pertama kita akan mendapatkan nilai FFT dari sebuah lintasan. Kayak analisa, jadi gelombang dalam satu dimensi itu akan kita analisa komposisi frekuensinya dengan memanfaatkan FFT, itu step pertama. Kemudian dari FFT kita ingin menghitung A-nya. A itu adalah amplitudo dari frekuensi. Amplitudo dari hasil FFT tersebut. Nah, amplitudonya kita lonkan, jadi logaritma naturalkan hasil dari nilai FFT tadi. Karena FFT kan bentuknya itu ada real, ada imajiner. Nah, kita akan mencari yang amplitudonya. Jadi penjumlahan antara real dan imajinernya. Oke, yang saya jelaskan di sini itu adalah konsep dasar ya. Softwarenya apapun, langkahnya akan seperti ini. Bahkan hari ini kita akan mempelajarinya menggunakan apa? Menggunakan Excel. Jadi menggunakan Excel sekalipun, asal stepnya kita paham, oh yang penting kita dapatkan FFT, kita dapatkan panjang gelombang, kita dapat aja kita bisa menganalisa. Atau pakai MATLAB, atau pakai apalah, Python dan sebagainya, intinya begini aja prosesnya gitu. Atau software yang langsung klik FFT, nah kita harus tahu di dalamnya itu apa sebetulnya. Gitu. Atau mungkin Oasis Montage yang kalian nanti, wah canggih banget Oasis Montage gitu kan. Sebenarnya isinya begini-begini juga gitu. Nantilah di akhir-akhir di bab interpretasi kita akan menggunakan juga software-software yang tanda kutip established atau canggih tersebut. Oke, intinya tadi ya step kedua kita akan mendapatkan nilai logaritma natural dari amplitudonya. Amplitudonya ini adalah hasil FFT gelombang kita ya, karena ada real dan imajiner ya. Kalau dari A ini langsung ke angkanya saja, ke amplitudonya. Oke, jadi step kedua adalah menghitung mendapatkan ln A-nya. Step ketiga, kita mendapatkan K. K itu adalah panjang gelombang ya. K adalah 2V dikali frekuensi. Nah, ini mungkin di fisika dasar kita udah pelajari ya, bahwa panjang gelombang ya K itu adalah 2V F gitu ya. F-nya apa? Nanti adalah kita hitung aja langsung ya frekuensi yang kita dapatkan dari FFT tadi ya. Kemudian nanti ujungnya adalah apa? Yaitu kita mendapatkan kurva K terhadap ln A. Oke, setelah kurva itu diapakan? Nah, kita akan menentukan kurva regional dan residualnya. Regional itu yang slope-nya atau kemiringannya itu lebih curam dibandingkan residual. Nah, nanti mungkin kita lihat juga bagaimana cara melihat kurva regional dan residual. Kemudian karena dua kurva regional dan residual, maka kita mencari perpotongan antara kurva tersebut.
Nah, perpotongan tersebut disebut dengan window. Window itu, jadi yang poin yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poin ke-6 itu adalah outputnya adalah cut off. Jadi panjang gelombang cut off. Perpotongan antara regional dan residual. Dari sini maka kita akan mendapatkan window, yaitu formulanya 2V dibagi delta X dikali K dari cut off di poin. Barusan kelempar dari rumah. Oke, begitu ya. Ada yang mau diskusikan sebelumnya? Silakan. Mengenai slide yang saya bahas hari ini. Oke, mana ya screen satu? Share. Oke, begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita mencoba latihannya. Mengaplikasikan step-step ini dalam real data kita. Misalkan saya kirimkan tadi sinyal gravity ya, atau CBA gravity. Oke, udah di-download ya? Oke. Nah, sebetulnya ini sinyalnya, oke, saya dari nolkan lagi aja. Oke, oh jangan deh, kita buat yang baru aja. Oke, saya harap kalian sedang membuka atau melakukan apa yang saya lakukan sekarang, sehingga kalian bisa mengkristalisasi ya apa yang dipahaminya, bukan hanya dilihat saja. Oke, saya buka server, kemudian kita load atau kita buka file grid yang sudah kita download tadi. Oke, misalkan di sini saya kita cari data Bali ya. Data Bali yang blank mana ya? Yang blank. Oh, yang ini share. Yang blank 2, yang gravity 2 blank. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah data gravity ya. Area Bali. Oke. Bentuk CBA-nya seperti ini. Kalau saya mau merubah skala warnanya, kita masuk klik ini ya, map. Kemudian di level, di sini fill contour, kita pilih, saya lebih senang ke rainbow. Oke, seperti ini. Oke, ini saya save dulu. Nah, seperti ini ya kurva gravity kita. Nah, idealnya untuk peta berarti 2 dimensi, analisa spektral yang kita pakai adalah analisa spektral 2 dimensi. Nah, tapi sekarang kita akan belajar yang 1 dimensi sehingga kita menganalisanya dari kurva. Nah, berarti kita ingin mencari kurva untuk lintasan ini, untuk area ini. Nah, kita akan tentukan dulu lintasannya mana, pakai polyline misalkan. Entah barat, timur, utara, selatan, bebas. Terserah aja. Yang pasti kalau misalkan objek kita daerah sini, berarti tentu saja si lintasan gravity-nya harus melewati ini. Gitu. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi kalau sudah double klik ya seperti ini. Oke, kalau mau diperbaiki pakai fitur kemana? Reset. Supaya apa? Supaya saya dapat panjang gelombang yang ini nih, di tengah-tengah. Oke. Kita bisa sesuaikan lintasannya seperti apa. Gitu ya. Kalau sudah ke home, lalu select lagi ya. Oke, katakanlah ini adalah lintasan gravity yang akan kita analisa panjang gelombangnya dan juga frekuensinya gitu ya.
Nah, tadi di step yang saya sebutkan, setelah kita menentukan lintasan, maka kita keluarkan nilai gravity-nya. Nah, dalam server, untuk mendapatkan sinyal gravity pada lintasan ini, atau nilai kontur pada lintasan ini, kita bisa memanfaatkan fasilitas slice. Slice itu ada di grids. Grid di sini ada slice. Oke. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan slice di sini, irisan? Maka kita pertama harus menentukan juru lintasannya. Kalau ini belum berupa data, cara mendapatkan data lintasan bagaimana? Klik kanan, digitize ya. Kemudian klik awal dan akhir. Oke, begitu. Awal lintasan, awal poin-poin awal dan akhir lintasan. Kalau sudah file save as. Oke, ini berupa data berarti ya. Kemudian saya simpan di mana ya? Ini analisa spektral 2 ya. Oke, barat timur tersebut. Barat timur kurang lebih ya. BT. Nah, kalau sudah, maka kita masuk ke slice. Input gridnya mana? Yang ini berarti kontur gravity 2. Oke, kemudian ambil slice barusan. Mau nanya, Boleh. yang color scale itu di mana ya Pak? Soalnya punya saya Oke. maunya kayak apa? Kayak 3 dimensi gitu. Siap. Oh, color scale 3 dimensi. Oh, kalau 3 dimensi itu mungkin di sini nih. Di sini tuh ada kontur, ada juga color relief ya. Kalau 3 dimensi bentuknya yang udah ada apa? Shading-shadingnya pakai color relief ya. Nah, kalau tadi saya pakai yang ini kontur sama aja sebetulnya. Nah, kalau memang di sini pakai kontur ini, caranya adalah klik kontur kita. Kemudian nanti di sini ada di properties ada general, ada levels, ada layer dan sebagainya. Kita ambil yang levels. Di levels ini nanti ada fill kontur. Nah, kita sesuaikan bebas sih sebetulnya mau pakai yang ini. Bebas ya, ada beberapa. Atau kita customisasi juga bisa di sini ya. Nah, dalam hal ini saya pakainya itu yang rainbow. Gitu. Untuk gravity biasanya saya menggunakan rainbow, lebih mudah untuk membacanya ya. Mana tinggian, mana rendahan gitu kan. Seperti ini tinggian tuh merah, rendahan itu adalah biru. Dan kuning hijau itu adalah pertengahan misalkan seperti itu. Bebas lah itu. Oke, gitu ya. Kalau sudah tadi jangan lupa klik kanan, digitize, kita tentukan awal dan akhir, save as aja. Oke. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke grid, gitu ya. Kalau terlalu cepat, bagus dipotong aja, nggak apa-apa. Kita masih ada waktu lumayan panjang ya, jadi agak santai aja. Jangan terburu-buru. Pak, Kemudian, ya. mau nanya Pak, tadi Boleh. di server saya nggak ada level Pak. Nggak ada levels ya? Iya. Klik kanan, double klik coba. Nggak ada ya level. Level itu munculnya di sini mungkinnya di view. Di sini ada properties nih. Nah, mungkin kalian atau kamu tuh mungkin ininya ke close ya. Kalau ini ke close, juga nggak ada di sini nih. Masuk ke view properties. Nah, jadi muncul lagi. Oke. Gitu. Ada ya? Sip. Di sini biasanya tampilan ini layoutnya bisa diperbaiki di view Pak, properties ya. Menu levelnya nggak ada di yang ituannya, di Oh, nggak properties. ada juga. Pakai versi berapa, Anggi? Sebentar ya Pak. Oh iya, 13 ke bawah ya. Pak, saya juga Pak nggak ada. Tapi Loh, kok pakainya yang versi terbaru dari Bapak kemarin. Loh, kok bisa? Udah masuk ke view lalu properties? Udah. Gak ada level? Iya. Kok bisa ya? Aneh banget. Oh, gimana ya? Mau saran Pak? Iya boleh. Itu kalau itu input ulang lewat konturnya Pak. Kenapa Pak? Tadi saya input ulang datanya, maksudnya itu yang ada di server sekarang di close dulu, terus buka baru dari servernya langsung pilih kontur gitu kalau tadi saya. Oh, ada lagi ya. Berarti ulangi stepnya ya. Berarti close lagi, mungkin perlu restart. Kemudian di load ulang ya. Di load ulang. Harusnya sama itu. Ya mungkin begitu, minta di restart dulu aja.
Nggak apa-apa, silakan restart dulu, kita tunggu aja sebentar. Nah, karena harusnya properties ini ada, kalaupun nggak ada nggak apa-apalah sebetulnya. Toh itu hanya display saja, itu hanya interpretasi awal lah. Oh ya Nggak udah tahu. Pak, bener yang tadi dengan cara Yadi Pak udah bisa. Oke ya, sip. Nah, oke, sekarang kalaupun belum ada konturnya, color scale-nya, nggak ada levelnya, nggak apa-apalah. Nggak masalah ya. Nah, gini aja, anggap aja kurva saya seperti ini. Sama aja. Step kita itu concern-nya sekarang nggak ke sana. Concern-nya adalah bagaimana mendapatkan nilai kontur untuk lintasan yang ini. Gitu aja sekarang concern-nya. Oke, kalian boleh lintasan yang bebas ya. Mau utara, selatan, barat, timur, bebas lah. Step-nya akan sama kok. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita tentukan dulu lintasannya. Kalau sudah, jangan lupa pakai digitize. Ambil ujung-ujung lintasan. Kalau sudah, file save as disimpan di file di folder tertentu ya. Nah, kalau sudah, maka hasil kita akan masuk ke menu grid gitu ya, kemudian ke slice. Kemudian kita ambil gridnya. Kalau sudah di load kayak gini, biasanya gridnya udah masuk di sini listnya. Kalau belum, browse aja di mana letak grid kita gitu ya. Kalau saya copy dulu gridnya yang saya biar nggak bolak-balik ya. Misalkan begini, kalau kalian tadi dengan step yang awal mungkin lebih mudah ya. Oke, mana tadi? Oke, list. Nah, ini yang saya copy. Nah, saya ambil ke folder kuliah. Oke, nah sini. Oke, udah ya. Load aja, misalkan Gravity-nya kayak gini atau enggak dengan cara drop down yang ini. Ada namanya udah langsung sama dengan yang di sini. Kalau udah terload, tinggal pilih aja, nggak usah browse. Itu hanya alternatif kedua. Gitu aja ya. Slice-nya belum masuk, berarti browse. Misalkan saya BT tadi namanya. Kalau ini pekerjaan saya yang sebelumnya. Jadi namain tadi apa? Namanya terserah kalian. Kalau saya tadi namanya adalah BT Barat Timur. Oke. Kemudian ininya bisa BLN outputnya ataupun DAT. Nah, kalau saya lebih senang ke DAT. Kalau BLN outputnya hanya 3 kolom. Kalau DAT outputnya 4 kolom, lebih mudah buat saya mengekstrak banyak data dibandingkan 3 data saja gitu. Dan saya lebih senang pakai yang 5 data ini, udah saya coba kok. Oke, jadi kita sekarang bekerja di outputnya .dat dulu aja ya. Namanya bebas, kalian namain apa. Misalkan out di sini outbt misalkan. Namanya ya. Outbt kalau sudah oke. Nah, oke, kita buka dulu ya file kita. Di mana nih? Di folder yang kita ya. Udah ada belum ya file outbt tadi? Sekarang yang saya outbt nih. Sudah ada ya filenya seperti ini. 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu ya. Udah ada 5 kolom. Nah 5 kolom ini akan kita copy ke Excel ya. Copy dulu, kemudian buka Excel. Oke. Di sini langsung paste saja lah. Bagi yang paste-nya masih nyambung di sini nih, masih di kolom A, jangan lupa masuknya ke sini atau saya coba gini aja. Biar kita fair. Biar kita fair. Oke, yang udah di copy barusan, ini copy, kemudian paste di sini. Nah, kayak gini kasusnya. Ini si dalam satu kolom di A itu ada 5 data ya. 5 data di B mana kosong. Nggak ada. Nah, kalau kasusnya seperti ini yang saya alami misalkan. Kalian bisa memisahkan 5 data ini menjadi 5 kolom. Caranya bagaimana? Klik kolom A, kemudian masuk ke data ya, di sini menu data. Kemudian text to kolom ya. Text to kolom seperti ini. Kemudian masuk ke delimited ya. Delimited biar kita bisa tentukan properties pemisahnya apa. Apakah semicolon, koma, space atau apa. Nah, kalau di sini saya pakainya adalah space. Nah, jadi kalau space-nya di unchecklist hasilnya kayak gini,
Tapi kalau saya checklist, maka akan terpisah menjadi 5 kolom. Nah, ini yang saya harapkan, berarti finish kalau sudah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi akan terpisah menjadi 5 kolom. Oke, kolom ini apa aja? Nah, ini sebagai pengetahuan saja. 5 kolom yang kita dapatkan adalah, ini adalah posisi TMX. Yang ini adalah posisi juga TMY. Yang ini apa? Kalau ini adalah nilai gravity-nya. Gitu. Kalau ini apa? Ini adalah distance-nya. Distance itu apa? Dari 0 sampai berapa? Sampai di sini yang saya contoh kasusnya adalah 72.000 ya. Untuk kalian mungkin agak berbeda dikit. Tergantung lintasan yang dipilih. Jadi panjang lintasan yang saya pilih ini panjangnya adalah 72 ribuan. Nolnya mulai dari sini. 0 tadi saya ngekliknya di sini, akhirnya di sini. Berarti ini distance 0, distance sekian sekian sampai 72.000. Itu definisi distance-nya. Oke, jadi panjang lintasan. Oke. Nah, kita akan memanfaatkan dua data ini, distance juga gravity. Saya copy aja biar nggak bertumpuk data di sheet yang baru. Ini ya, enaknya dibalik ya, gravity itu di kolom yang selanjutnya. Jadi distance dulu, baru nilai gravity-nya ya. Kenapa ke sini? Saya copy dulu ya. Oke. Namanya spektral analisa barat timur gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan distance dan juga gravity, berarti ini tinggal dipindahkan saja. Ini spasinya tidak sama ya. Sedangkan di step PowerPoint tadi, mana PowerPoint ya, sorry. PowerPoint mendapatkan setelah penentuan lintasan adalah mendapatkan nilai gravity pada lintasan tersebut ya dengan spasi yang sama. Nah, ini keywordnya dengan spasi yang sama. Gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan spasi yang sama? Sedangkan data kita tidak sama nih. Ada yang 0, 400, 1700. Jadi kalau spasinya dari sini ke sini 400-an. Dari sini ke sini berapa nih? 1300-an ya. Dari sini ke sini berapa? Beda lagi. Sekitar 200-an. Nah, berarti spasi data kita ini tidak homogen. Beda-beda. Nah, berarti step selanjutnya adalah bagaimana cara menghomogenkan. Gitu. Cara menghomogenkan distance-nya bagaimana caranya? Nah, ini 72.000 ya sama panjang lintasannya. Gitu. Cara menghomogenkannya bagaimana? Nah, berarti kita harus melakukan interpolasi di sini. Pakai yang sederhana aja. Interpolasinya berapa? Misalkan per berapa ya? 0, distance-nya kemudian setelah 0 berapa ya? Itu kalau nggak salah spasi data saya 1500. Berarti kita pakai 2000 aja lah ya. Biar nggak terlalu banyak proses pengambilan datanya. Cuplik datanya. Nanti kalian idealnya kalau 1500 ya 1500 juga pakainya. Kalau 2000 ya sebetulnya ada data yang hilang. Nggak apa-apa. Atau 1000 lebih baik lagi, agak rapat ya. Jadi nggak ada hasilnya yang hilang. Atau kelipatan dari 1500 di bawahnya, misalkan per 500, per 750 misalkan. Tapi ini hanya sampel aja, biar datanya banyak. Kebayang ya kalau 2000, kita spasi per 2000, ujungnya itu sampai 72.000, berarti ada 36 sampling data ya nantinya. 36, 32 cocok lah. Kalau 1072, kita pakai aja 2000 ya. Ini hanya contoh aja. Kalau mau lebih rapat boleh, stepnya akan lebih panjang aja. Tapi step sama aja pengerjaannya. Oke, sini aja. 0, 2000 ya. Oke, biar gampang begini saya spasikan dulu. Nanti ada maksud lainnya saya kasih spasi seperti ini. Jadi 0, 2000. Kemudian di sini berapa? 4000 ya. Karena stepnya adalah per 2000. Kalau mau langsung otomatis pakai gini aja. Nah, gini ya. Jadi disisakan spasi sedikit. Kemudian begini. Terus sampai bawah. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ini ya. tuh untuk apa ya Pak? Jarak apa Pak tadi? Nah, ini tadi step yang ini adalah mendapatkan nilai gravity pada lintasan tersebut dengan spasi yang sama. Gitu. Jadi kita ingin mendapatkan nilai gravity di 0 berapa?
di 2000 berapa, di 4000 berapa. Jadi bukan kayak gini. Kalau ini kan dari 0 sekian, 400 sekian, berarti kan spasi datanya tidak sama nih. Dari 1 ke 2 kan spasinya 400, dari 2 ke 3 berapa? 1300. 3 ke 4 spasinya 200 misalkan. Jadi kan nggak homogen spasinya. Sedangkan tadi syaratnya adalah di PowerPoint datanya spasinya itu harus sama. Spasi data yang sama gitu keywordnya itu. Jadi sekarang kita ingin mendapatkan nilai gravity dengan spasi yang sama. Baik, dalam hal ini kalau kita cuplik per 2000, di 2000 data gravity-nya berapa? Di 0 data gravity-nya berapa? Di 2000 berapa? Kalau 2000 kan berarti di antara data ini ya. Antara 127 atau sampai 115 di antara ini interpolasinya misalkan. Kalau 4000 nanti kan di antara data ini ya. Kenapa? Karena daerah 3000 dan 5000 nilai gravity. Begitu. Jadi kita harus ada proses interpolasi dulu di sini. Oke, begitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini teruskan sampai ke Pak, maaf ya, Pak. boleh. Boleh ulang nggak Pak? Soalnya saya ketinggalan jauh banget Pak. Sampai mana diulangnya boleh? Nanti kita Yang tarik garis itu loh Pak. tarik garis boleh. Ya maaf banget ya Pak. Nggak apa-apa, sip. Nah, nggak apa-apa ya. Oke, sip, bagus. Daripada ketinggalan, waktu kita masih panjang kok. Oke, tarik garis sudah ya. Tarik garis, kalau sudah, klik kanan. Kemudian digitize. Oke, saya barusan ada digitize. Kalau ada digitize, kita tentukan titik awal dan titik akhir pada lintasan tersebut. Sekarang titik awalnya nih, yang ini. Klik di sini. Ujung awal. Kemudian ujung akhirnya mana? Yang ini. Klik. Kalau sudah, file save as. Simpan di folder tertentu. Kalau saya di sini spectral analysis namanya ya. Rapikan foldernya kalau enggak kerepotan ya. Namanya terutama. Simpan dalam hal ini misalkan saya namanya BT ini ya. Barat timur sebetulnya gitu. Kalau udah oke aja. Kalau sudah, berarti kan kita udah mendigitize barusan. Kemudian kita akan masuk ke grid. Grid slice. Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah mendapatkan nilai gravity pada lintasan yang sudah kita pilih ini. Slice gitu ya. Kemudian gridnya yang mana? Berarti kan grid gravity 2 underscore blank gitu kan. Di sini kalau udah di load biasanya ada di sini udah ada listnya. Kalau yang pakai 19 udah ada. Gitu. Ini terus slice lain ambil yang BLN barusan. Yang sudah kita digitize tadi. Misalkan namanya ini ya. Gitu. Kalau sudah, outputnya sebetulnya boleh BLN, boleh DAT. Nah, kalau saya lebih senang pakai DAT. Dua-duanya boleh, tapi yang kita akan pakai nanti DAT-nya aja. Oke, kalau sudah, oke aja ya. Nanti cari namanya nih mau disimpan, namanya udah mau spesifik dulu atau enggak. Kalau saya misalkan spesifik namanya out BT misalkan seperti ini. Misalkan gitu ya, karena udah biarkan saja. Nah, kalau kalian mau coba begitu. Kalau sudah oke, ya. Garis saya bengkok-bengkok, Pak. Garisnya bengkok. Oke, kalau garisnya bengkok, itu artinya gini cara di polyline-nya. Cukup awal, tentukan titik awal, gitu ya. Kemudian tentukan titik akhir. Kalau sudah, titik akhirnya yang diapa-apain dulu, double klik langsung. Nah, gitu ya. Iya, tapi garis dari awalnya udah bengkok-bengkok, Pak. Dari apanya? Dari garis awalnya udah bengkok. Nggak lurus kayak Bapak itu. Loh, kok bisa pakai polyline? Atau pakai yang ini nih? Iya, pakai polyline. Aneh ya, polyline. Saya baru tahu polyline gitu. Menarik ya. Baru tahu ada polyline-nya bengkok. Gak apa-apa, itu pengecualian. Jadi prinsipnya gini aja lah. Kalaupun nggak ada polyline, kalian bayangkan aja ya. Pakai apa tuh ya? Pakai ini kali ya, pakai kotak aja. Ini hanya menandai aja awal dan akhir. Misalkan kotak lah saya isi. Oh iya udah. Berarti saya mau nanya Pak, ini kan udah didigitas ya Pak. Titik awalnya udah ditentuin, titik akhirnya udah ditentuin, terus habis itu diapain Pak? Nah, habis itu oke gitu aja ya. Intinya hanya mendapatkan awal dan akhir dari polyline ini. Nah, masuk ke sini grids. Kemudian slice. Ambil kita yang ini. Iya Pak. Tadi kan digitasnya terus digitasnya di close aja Pak.
Oke, berarti digitize ya. Saya coba Iya. ulang lagi. Digitize. Iya. Tentukan awal dan akhir. Misalkan saya nggak ada polyline-nya, udah saya tebak aja lah dari sini sampai sini misalkan nih. Gitu ya. Cuman berarti kan kalau dibayangin berarti buatlah garis hubung antara titik ini dengan ini misalkan ngebayanginnya kayak gitu. Kalau polyline-nya nggak ada. Ya, aneh juga ya kalau nggak ada, biarinlah. Kalau udah kan keluar GUI seperti ini ya. Oke, tampilan Windows seperti ini, kemudian file save as. Namain di mana katakanlah BT gitu ya. Save. Nah, kalau saya udah berarti no aja ya, takut ngerusak file yang sebelumnya. Gitu ya, udah di-save kan barusan. Oke, close aja. Udah di-save, kemudian masuk ke grids. Ke grids ya, jadi sini ada home, layout, feature, ada grids di sini. Kemudian masuk ke slice ya. Slice itu berarti ada di hampir pojok atau tengah di sini ya. Slice. Kemudian input gridnya sesuaikan dengan nama peta kita. Kalau namanya gravity 2 underscore blank, berarti pastikan namanya adalah gravity underscore blank. Kalau belum, browse aja di sini. Tentukan, cari gridnya mana yang hasil download kalian tadi di WhatsApp. Kalau sudah, nah tinggal input slice. Slice itu adalah hasil digitasi tadi. Jadi grid, browse, masuk misalkan BT kalau saya namanya. Gitu ya. Kalau sudah, nah, kalau saya lebih senang pakai DAT ya. Ini checklist aja yang DAT. Ini unchecklist boleh, di checklist lagi juga nggak apa-apa. Kalau mau spesifik namanya, di sini ganti namanya boleh. Gitu ya. Kalau sudah, oke, misalkan begitu. Oke, sampai situ sudah? Sudah, Pak. Oke, mantap. Kita lanjut ke Excel. Nah, nanti kalian ada namanya, misalkan di sini tadi namanya DAT tadi, yang file DAT dari pekerjaan slicing atau slice, grid ke slice. Nah, filenya akan jadi seperti ini. Jadi ada 5 kolom. Nah, file ini kita copy semuanya ya. Kita copy. Gitu. Kemudian kita paste, gitu, paste. Kita paste di sini gitu ya. Di Excel ya. Excel paste, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian supaya tahu nama arti kolom-kolom ini, maka saya kasih keterangan nih. Ada UTM-X, UTM-Y, gravity, distance. Nah, ini namanya kode sebetulnya. Nantilah kode, nggak usah kita pelajari. Ini satu semua ya. Pak, Nah, mau ya? nanya, Pak. Itu cara buka di Notepad kayak gimana ya, Pak? Cara buka di Notepad.dat ya. Klik kanan, open file, atau gini caranya. Biar gampang, paling mudah begini. Buka dulu Notepad. Nah, gini ya, ada kan Notepad-nya. Kemudian di drag aja langsung .dat-nya. Nah, gitu ya. Pak, mau nanya ini saya Iya. nggak bisa di drag, Pak, ke Notepad. Kok bisa? Kan file itu bisa di drag-drag kan? Notepad-nya ada kan? Boleh di share screen biar kita bareng-bareng diskusi. Biar tahu langsung. Oke, saya close aja share screen-nya. Oke. Kalau kalian ada masalah juga sama, boleh kita diskusikan ya. Oke, mana stop share screen. Silakan. Tadi siapa? Anggi ya yang nanya. Silakan, Gi. Saya nggak bisa share screen, Pak. Lagi nggak bisa, Pak. Kenapa? Susah ya? Iya. Kenapa bisa gitu ya? Di HP atau di laptop ini? Kok di PC? Di PC, Pak. Kenapa nggak bisa, ada keterangan tertentu kah? Saya coba dulu ya, Pak. Oke, coba. Biar langsung tersolusikan. Ini udah terlihat, Pak. Oke. Nah, bisa nih. Silakan. Oh iya, ini kan di Notepad ya, Pak ya? Ya. Iya. Terus saya open ya, Pak ya? Ya. Oke, sip. Oke. Nggak ada.
Saya simpen di sini, Pak. Ini nih coba file yang di teks dokumen tipenya all file. Nah, ada. Oh iya, makasih, Pak. Oke, sip lah ya. Oke, sip. Nah, kalau tadi versinya itu bukan drag ya, kalau itu versinya adalah open. Caranya open nggak apa-apa. Oke, gitu ya, Nggi ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa. Saya share screen lagi. Oke, udah nampak ya di layar kalian screen saya. Nah, caranya banyak ya, bisa file open ataupun drag ya, caranya banyak lah sebetulnya. Kemudian apa tadi? Oh ya, ke mana? Oh ya, kalau sudah bisa, tadi tinggal di-paste-kan, di-copy, dipastekan ya, ditempelkan di sini. Pak, saya mau nanya. Ya, Billy. Saya waktu di paste itu ke paste-nya cuma di satu kolom, itu biar bisa kepisah-pisah gimana ya, Pak? Nah, caranya masuk interpolasinya klik di kolom A ya, garis. misalkan ya, di kolom A. 3,9 berarti di Klik sini kolom A 0,1. seperti ini. Dan berapa? Ya, lalu Kemudian masuk ke data. data. Kemudian, oke saya contohkan data. Kemudian klik ini nih, text to column. Text to kolom. Oh, oke. Oke. Kalau sudah ke delimited, klik kan ada dua ya, delimited. Ya, delimited kan ada dua radio button kayak gini ya. Di saya waktu diklik text to column kok tidak nongol apa-apa ya, Pak? Tampilannya kayak gimana coba Billy? Oke, kita share screen lagi ya. Coba Billy share screen aja ya sekalian. Ntar saya stop dulu. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, terlihat. Kolom A-nya mana? Nggak ada datanya di kolom A. Oh, Paste di paste dulu ya, Pak? Paste dulu. Oke. Bentar. Sok, tunggu. Sorry ya, di rumah saya berisik. Oke, sip. Nah, kolom A-nya udah. Baru di text to column. Yap. Delimited, next. Nah, checklist spasi. Nah, space. Oke, finish aja langsung. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, boleh di stop lagi. Iya. Mantap. Share screen. Oke. Nah, gitu ya. Jadi sebagai informasi, kalau kita tambahkan lagi headernya, informasi seperti ini. Ada UTM-X, UTM-Y, gravity, distance, dan juga kodenya. Kodenya kita abaikan saja. Oke, jadi UTM-X, UTM-Y, gravity, dan juga distance. Nah, kita akan concern di dua kolom ini aja, gravity dan juga distance. Kita kopikan di sini, kemudian copy aja di sheet yang baru ya, di sini. Sheet yang baru. Nah, kemudian urutannya rubah. Distance-nya di B, gravity-nya di C. Kayak gini ya. Supaya apa? Ya, lebih enak aja ya, distance dulu baru gravity. Kemudian tadi di PowerPoint saya ulang sedikit, keperluannya adalah kita mendapatkan nilai gravity pada lintasan tersebut dengan spasi yang sama. Gitu. Jadi kalau di FFT, keyword pertamanya adalah si datanya itu harus dengan spasi yang sama. Gitu. Jadi kalau kita melakukan FFT, tapi spasi datanya tidak sama, itu tidak bisa dilakukan. Kalau di analisa geofisika, gitu, analisa sinyal geofisika kan begitu. FFT itu harus spasinya harus rapi gitu. Nah, di sini kita pakai yang 2000 dulu aja ya. Jadi caranya kayak gini ya, pakai spasi aja. Kenapa? Nanti ada keperluan lain, maksudnya saya ada maksud di sini. Karena interpolasi saya butuh maksimum dan minimumnya. Gini aja lah, kita ikutin dulu aja. Caranya tulis 0, tulis 2000, kemudian langsung aja seperti ini ngopinya, jadi sampai spasi yang terakhir ya. Kalau sudah, baru bisa di drag sampai berapa nih? 72.000 ya tadi kita pakai inginnya. 72.000 mana nih? 72.000 belum. Masih terlalu jauh ternyata. Nah, ini di sampai sini. 72.000. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, kan di 0 datanya segini. Kalau 2000 berapa? Kalau 2000 itu datanya ada di antara mana?
di antara ini dan ini ya. 2000 itu. Oke, sekarang saya walaupun ada cara cepat ya, biarkan saja kita belajar normal aja interpolasinya, nggak usah aneh-aneh. Pakai VLOOKUP, bisa, tapi biarkan aja begini kita pakai. 0, kalau 0 angkanya udah pasti ya, biarkan kita kerja dari 2000 aja. Kalau udah 2000 kita tentukan data sebelum 2000 dan data setelah 2000 di sini. Misalkan di pinggirnya, tepat di pinggirnya ada data setelah 2000, sama dengan, pakai sama dengan datanya jangan di copy paste aja. Sama dengan di sebelum 2000 datanya adalah yang ini. Setelah 2000 datanya yang mana? Datanya adalah yang ini ya. Data setelah 2000 langsung loncat ke 34.000. Demikian juga yang 4000, sebelum data ke 4000 yang mana ya? Yang ini. Data setelah 4000 yang mana? Yang ini. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya begini nih, saya maksudnya. Si data ini berarti kan nilai gravity-nya ya. Nilai gravity di 1966 adalah 127. Jadi nggak usah begini jadinya. Nggak usah satu-satu, nggak usah. Biar cukup satu saja karena kita udah punya alamat barisnya. Tinggal kita gini digeser ke kanan. Otomatis karena kita udah tahu alamat barisnya, kita langsung dapatkan nih. Jadi ini B5 berarti ini C5 ini, B6 ini, C6 ini, B6 ini, C6. Jadi gitu. Jadi kalau kalian udah dapat semua, tinggal digeser sedikit langsung dapat nilai gravity-nya gitu ya. Biar pekerjaannya sekali langsung 2. Oke, jadi pekerjaan sekarang adalah kita menentukan data sebelum dan sesudahnya. Kalau 6000 berarti yang ini sebelumnya pakai sama dengan ya. Oke, 8000 yang sebelumnya yang ini. Setelahnya adalah yang ini. 10.000 sebelumnya yang ini, setelahnya yang ini. Oke, membosankan, tapi percayalah kalian akan mengkristal karena pemahamannya akan lebih kuat karena ya kita udah melakukan hal yang tersulit gitu, yang termudah ya gampang-gampang aja sih. Oke, bersabar sajalah, kalau belajar itu memang perlu kesabaran. Oke, 4000 ya. Di sini 16.000 itu yang ini. Oke, harap bersabar. Membosankan nggak apa-apa. 20.000. Oke, 22.000. 24.000 ini. Kalau kalian udah paham seperti ini, kalian bisa bikin script sendiri ya, fungsi sendiri. Kalau pekerjaannya banyak, kalau sedikit biarkan saja apa adanya seperti yang sekarang kita lakukan. 28.000 yang ini. 30.000 yang ini. 32.000 yang ini. 34.000. 36.000. 38.000. Yes. Oke, 38.000. 40.000. Kuncinya adalah sabar. Kalau nggak sabar nggak apa-apa, silakan nggak mengerjakan juga nggak apa-apa. Pak mau nanya. Ya, boleh. Itu tadi nentuin yang 2000 gitu-gitunya tuh dari mana sih, Pak? Nah, itu sebetulnya terserah kita ya. Jadi kalau lihat data ini, coba kita ke server. Oke, pengetahuan sedikit mengenai server ini. Kan data ini tuh sebetulnya terdiri dari banyak data yang tergrid secara sempurna. Kalau mau tahu kayak gini nih, klik kanan di sini, edit grid. Nah, sebetulnya datanya seperti ini, ke kontur tadi tuh. Jadi datanya udah rapat seperti ini. Nah, kalau mau tahu kerapatan data ini, kita bisa lihat di sini nih, grid info. Di grid info, di awal-awal di sini ada X minimum, X maksimum, X spasi gitu ya. Nah, X spasi ini yang kita pakai adalah 1450. Jadi, si data ini yang antara titik ini ke titik ini, X-nya itu adalah 1450. Sedangkan yang Y-nya berapa? 1441 gitu. Jadi, spasi datanya kita sebutlah biar gampang 1500 ya, X dan Y-nya. Nah, bagusnya kita spasi datanya juga 1500.
Atau kelipatannya bisa 750, bisa 500 atau 3000. Berarti ada yang diloncat datanya. Nah, X maksimum atau distance maksimum kita itu adalah 72.000. Nah, kalau kita mau pakai 1500 ini boleh. Akan lebih panjang tentunya datanya. Nah, biar gampangnya kita bulatkan aja jadi 2000 ya. Nah, idealnya kalian pakai 1500. Nah, kalau 1500 prosesnya agak lebih panjang. Lebih panjang aja sih. Banyak data sih, sebetulnya lebih banyak data. Nah, tapi saya yang ajarkan di sini adalah prinsipnya. Jadi udahlah, pakai aja 2000, toh sama stepnya gitu. Kalau 1500 silahkan aja. Cuman kalau nanti mau ada hasil, agak panjang, agak lama jadinya. Gitu. Jadi kalian boleh 1000, 1500 boleh, 750 boleh. Itulah biar gampang, 2000 aja lah ya, biar nggak terlalu banyak datanya di sini. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, mau nanya lagi, Pak. Boleh, Olivia. Kan, halo Pak. Ah iya, gimana? Putus-putus kali ya suara Olivia ya? Deker iya. apa yang kita milih titiknya itu kan, Pak? Sorry, tadi kayaknya kalimat pertamanya kepotong. Pak, berarti ini tuh data distance, gravity gitu-gitunya tuh tiap orang bakal beda sesuai sama hasil ngepicknya dia di titik mana gitu, Pak? Ya, betul. Nah, nilainya ya. Mungkin yang Olivia bukan 434, mungkin di 500 atau 1000, beda-beda ya. Kenapa? Karena lintasannya tidak sama persis sebetulnya. Di sini tidak sama persis. Nah, kalaupun saya sebut begini, kurang lebih ada yang mungkin mencongnya agak gimana ya. Mungkin agak geser begini juga udah beda pasti bentuk kurvanya. Gitu. Atau agak begini. Atau ininya agak geser dikit aja udah beda. Sip. Jadi memang distance-nya akan berbeda kita. Tapi kita samakan sekarang jadi per 2000 lah kurang lebih begitu. Angka fixnya akan berbeda. Jadi kerjakan sesuai dengan datanya kalian aja. Nggak mesti sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Olivia. Tapi stepnya akan sama. Oke, kita lanjut ya di 44.000. Silakan bersabar bagi yang mau mengerjakan. Begini, sebelumnya ini, setelahnya di 44.000 ini. 46.000 yang ini. Oke. 48 yang ini, 48.000 yang ini. 50.000 ini. 50.000. 52.000. Oke, 52.000. 54.000 ini berarti 54.000. 56.000. Nah, 56 yang ini nampaknya. Oke. 8.000. 60.000 yang ini. 60.000. 62. 62. 64. 66 ini. 68 yang ini. 70.000 yang ini. 72.000 ini. Oke, sip. Ini ya. Kalau 1500 akan lebih banyak lagi datanya. Gitu aja. Oke. Kalau sudah, bagi yang sudah, begini caranya. Seret data awal yang di 2000 tadi sampai data akhir. Oke. Kemudian ambil ke pojok bawah ini sampai ikonnya berupa positif begini, bukan yang begini. Bukan positif begini. Tapi positifnya positif tipis. Kemudian geser ke kanan. Oke. Jadi kita mengcopy alamat kolom alamat baris saja. Ini buktinya kalau di kirinya B, misalkan di sini, kanannya adalah C. Gitu ya. Oke.
Kalau nol langsung aja. Karena kalau kita paksakan 0 itu di sini angkanya, 0 bisa sih 0 juga sama dengan 0 di ini, minimumnya, maksimumnya ini. Sama aja sih datanya. Salah. Sama dengan, ini berarti setelahnya. Oke, gitu. Nah, maka nilai pakai apa ya? Saya pakai pen tabletnya di sana. Rumus interpolasi paham? Interpolasi garis. Saya lupa menyiapkan. Ntar saya sekalian nunggu kalian mencocokkan nilai ya. Excel ini saya ambil dulu pen tablet saya. Oke, silakan. Oke. Oh, bisa di sini. Kalau bisa coba. Nah, oke, sip. Rumus interpolasi itu kan gini ya. Kalau kita punya kurva seperti ini. Kok aneh ya? Oke. Besar mungkin. Katakanlah kita punya kurva X dan Y. Oke, ini X, ini Y. Nah, terus kita punya data di sini dan di sini. Jadi, nggak luasa. Sorry, kayaknya nggak enak kalau pakai ini. Maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, boleh. Yang ke kolom FC ini yang di Excel kan itu data jaraknya ada yang pengulangan gitu Pak, kayak ada yang 3498 tapi ada juga yang lanjut gitu nggak ada pengulangan tuh gimana ya Pak? Apa, ambil aja yang pasti sebelumnya jangan setelahnya. Adil ya? Atau Iya, Pak. gimana? Apa ngulang juga. Sebelum dan sudahnya itu datanya sama ya, dua data misalkan di 2000 dengan 6000 datanya. Nggak apa-apa. Yang penting kita butuhkan sebelum dan sesudahnya. Oke, kita coba review dikit ya mengenai formulanya. Jadi maksud kita ngapain gitu ya. Kita kembali ke persamaan garis lurus waktu SMA mungkin dulu ya. Ini saya coba review sedikit ini ke konsep ya. Oke. Kita punya kurva katakanlah ini X. Ini Y. Jadi saya bukan doktrin rumus, bukan masih rumus Excel aneh-aneh, tapi ini berdasarkan pemahaman kita mengenai persamaan garis lurus ya. Katakanlah kita punya data seperti ini, sehingga kurvanya adalah seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Itu ya. Oke. Persamaan garis lurus biasa mungkin kalian udah sangat paham ya. Nah, di sini ada delta X. Oke, saya pakai grafik aja deh. Oh ya, color yang lain ya. Di sini kita udah pahami ini adalah delta X ya. Dan kita udah pahami juga di sini adalah delta Y. Gitu. Nah, kalaulah kita punya data lain, akan seperti ini. Saya punya data di sini. Oke, saya pertebal. Di sini katakanlah. Di sini saya punya data X. Gitu. Nah, berapakah Y-nya? Kurang lebih pertanyaan kita itu seperti itu. Berapakah Y pada koordinat X ini? Gitu kan ya?
Nah, dalam pelajaran SMA dulu kita udah mengenal sistem persamaan linear, jangan persamaan linear, ya, persamaan linear. Intinya kalau kita mencari nilai Y, bagaimana rumusnya masih hafal nggak? Kita review dikit lah ya. Jadi kan persamaannya di sini Y min Y1 gitu ya, per X min X2 gitu ya, sama dengan Y2 min Y1 gitu ya, gradien ini kan ya, X2 min X1 gitu ya. Oh, dengan kata lain kita kan mencari Y-nya, Y sama dengan, nyambung ya, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 kali X min X2 gitu ya. Nah, kalau di sininya itu katakanlah apa nih? Ada apa di sini Y0 ya. Y0. Berarti kan formulanya jadi Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X2 plus Y0. Nah, ini formula yang akan kita pakai dalam persamaan tadi. Miringnya, nggak apa-apa. Miring, nggak apa-apa gitu miring. Nah, ini persamaan. Jadi gitu nyarinya ya. Oke, saya screenshot dulu ya. Miring-miring juga lumayan lah. Oke, ini screenshot dulu. Kita akan pakai di Excel kita. Itu ya. Oke. Di sini berarti ini nilai apa nih? Nilai distance ya. Distance itu berarti X di sini tuh. Kemudian Y-nya adalah gravity gitu ya. Y-nya gravity. Oke. Kita akan menebak gravity-nya di sini. Nilai interpolasi antara 0, yaitu antara ini dan 0, atau 2000 misalkan. 2000 adalah antara ini dan ini X-nya. Dan ini adalah Y-nya. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Pakai ini ya. Sorry, saya lengkapi aja rumusnya. Oke. Melatihnya ya, lebih ke soal. Ya. Mohon maaf kalau salah. Yang saya tahu kalau rumus persamaan garis lurus itu yang dikurang sama X itu X1 bukan Pak? Jadi X min X1. X min X1. Coba kita lihat ya. Oh iya, di sini Y1 Y2. Oke, bagus, mantap. Betul. Mantap, saya koreksi. Ini X1, kenapa? Di sini pun kan Y-nya Y1. Oke, mantap. Bagus. Ini saya hapus aja ya. Biar. Nah, ya, ada lagi evaluasi perbaikan? Boleh? Nah, itu pentingnya diskusi ya. Jadi saya ngedoktrin rumus, kalau tidak tahu turunannya, ya kalian ikut-ikut aja. Kalau tahu turunannya, akan bisa mengevaluasi bareng-bareng ya. Ya, kalau sekarang dari situ aja sih. Saya setuju dengan rumus ini ya. Oke, kalau begitu ini rumus kita bersama. Oke. Jadi gradien dari ini. Intinya kita dapatkan menghitung interpolasi itu dari sini. 69. Sip. 0,69. Ini basic ya. Basic. Oke, jadi kalian nanti kalau ditawarin buatlah program FFT, gampang kok, konsepnya kan cuma begini gitu. Bagi yang suka pemrograman akan kebayang sekali nih apa yang akan dilakukan selanjutnya. Skripnya sederhana juga. Oke. Ini rumus yang akan kita pakai hari ini. Kita pakai yang 2000 aja ya. Karena kalau 0 itu nanti hasilnya kan segitu lagi, nggak menarik lah. Biar cross-nya biar ter-cross data di 2000 aja saya coba. Sama dengan gitu ya. Kalau saya lebih seneng buat cangkang dulu gitu ya. Terserah kalian caranya gimana, yang penting beginilah. Cari Y-nya dulu. Y2 itu adalah Y setelahnya, berarti yang ini saya pakai. Dikurangi Y1 yang ini ya. Oke. Ini X2 yang ini dikurangi X1. Sip.
Kemudian X itu apa? X itu adalah yang kita cari kan? Yang ini. Dikurangi X1 adalah yang ini. Ditambah ya di sini. Tambah Y0 yang ini. Y0-nya yang mana? Yang ini berarti ya. Y1 berarti di sini. Oke. Nah, kalau nggak pakai ini hasilnya mana? Nah, hanya selisihnya saja. Gitu. Berarti ini Y1 maksudnya berarti di sini ya. Ya tadi juga Y1, sorry. Y0-nya adalah Y1 di sini. Nah, oke, berarti kan di sini benar ya? Y0-nya sama dengan Y1 kan? Iya, Y0 sama dengan Y1. Oke, di sini Y1. Mantap. Nah, berarti Y1-nya adalah ini. Oke. Nah, kalau tahu maksudnya kan kita bisa mengevaluasi, oh bukan Y0, Y0 ya, atau Y0 sama dengan Y1 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau diskusikan? Kalau nggak ada tinggal copy saja ke rumus-rumus yang lainnya yang di atas. Ini benar kan segini angkanya. Nah, untuk copy semua gimana caranya begini nih. Jadi lewatkan satu spasi kayak gini, copy, paste di sini gitu ya. Paste di sini, kalau mau cepat di atas sampai bawah lagi, jangan lupa dikasih space sedikit satu. Paste, kalau mau lebih cepat lagi dari atas ke bawah lagi, kasih spasi satu. Gitu ya. Kemudian gitu lagi. Oke, kalau sudah tambahin sedikit lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bagus, kita semua udah berpikir. Tadi mudah saya menjelaskannya. Ciri dari bisa mengkoreksi berarti memahami ya. Ada pertanyaan? Pak. Ya, Sahrul. Di data yang saya dapat, Pak, tiba-tiba data gravitinya minus. Oke, sip. Sahrul coba munculkan share screen-nya ya. Share screen, coba saya stop share screen ya. Biar kelihatan. Hah? Nggak bisa, Pak. Kebetulan saya meet-nya di handphone, terus oh, ngerjainnya pakai. Iya ya, gimana ya? Bisa lah handphonenya di screen kan, di shoot kan ke situ, ke laptop bisa nggak kayak gitu? Coba ya, Pak. Itu cuman dari data yang saya dapat, data yang paling terakhir itu data gravitinya minus. Itu doang sih, Pak. Itu gimana, Pak? Ya harus lihat dulu datanya. Jadi saya bisa mengevaluasi. Bentar ya, Pak. Iya, boleh kita tunggu. Kalau yang lain juga kalau ada masalah silakan diskusikan ya. Wah, nggak kerasa ternyata ya. Ini terakhir lah. Pak, mungkin mau bantu jawab, Pak? Ya, boleh Billy, gimana? Itu tadi saya juga sempat ada yang data minus. Itu data minusnya kenapa bisa minus gara-gara posisi digitize-nya, Pak. Itu di luar grid. Oh, betul ya. Jadi otomatis ke input data yang dari itu. Betul. Minus itu angkanya yang di luar grid itu kalau nggak salah minus dan angkanya besar. Kalau nggak salah berapa 999 itu berapa lah, saya nggak tahu. Ya betul, delete aja itu, nggak usah dihiraukan. Di akhir ya, betul. Oke, Billy. Kalau di kayak di interpolasi gitu, Pak, ini kan saya lihat trennya menurun, tapi kayak nyambung gitu. 131, data yang di atasnya 131, 132, dan kayak gitu, Pak. Boleh. Bisa di kayak, iya. Coba di share screen kan ya? Coba, bisa nggak? Saya masih. Layarnya udah mati kan di saya? Oke. Silakan Sahrul pakai HP, nggak apa-apa lah gimana caranya supaya kita bisa lihat bareng-bareng. Nggak kerasa 10:30 ya. Oke, sip. Nah, kita coba. Yang mana yang jadi masalah? Oh iya, masih data di step situ ya. Nah, itu Pak, itu yang itu. Terus masalahnya apa? Oh, itu negatif ya? Nah, tiba-tiba negatif. Buang aja itu datanya. Kira-kira berapa sih itu, Pak? Kalau mau kira-kira aja. Oh, nggak usah lah. Oh, nggak usah. Biarkan saja. Berarti kalau Sahrul sampai mana datanya nih? 63 ya? Arti sampai 65, Pak. 65, jangan 65, harus lebih kecil. Kalau interpolasi itu di antara, kalau itu ekstrapolasi pengerjaannya kalau 65.000. Sampai 64.000 aja. Jangan deh, 62.000. Sahrul berarti pekerjaannya.
Interpolasinya sampai Sampai 62.000. 62.000. Heeh. Oh, Oke, sip. siap. Oke, Oke. Pak. Jadi ada interpolasi, ada ekstrapolasi. Kalau interpolasi itu datanya di antara dua Oh data. iya ya. Kalau Iya. ekstrapolasi di luar. Iya, Nah, beda lagi. saya baru lihat kalau. Oke, sip, bagus. Oh, iya, Pak. Oke, mantap. Sip. Boleh di stop dulu ya. Oke. Jadi interpolasi itu datanya di antara data ya yang ditebak itu. Jadi kalau saya 62.000 berarti kan maksimal 62.300 sekian. Dan kalau data maksimumnya tadi yang Sahrul itu berapa? 63 karena yang terakhir dibuang. Berarti cukup sampai 62.000 aja karena kelipatan 2.000 kan 62.000. Gitu. Oke, mantap. Sahrul tinggal dikit lagi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita copy aja lah ya. Di sheet ketiga si data yang udah kita interpolasi. Paste jangan lupa dalam bentuk values ya. Paste-nya values ya. Terus kita delete aja di tengah ini udah nggak kita perlukan. Oke, tambahin aja satu kolom. Oke. Ya udah nggak usah tambah satu kolom. Terus supaya yang spasinya ini hilang, kita sortir aja. Sortir. Jadi klik dari awal sampai akhir. Kemudian home. Kemudian di sini ada sort ya. Kita sort aja, sort smallest to largest. Gitu ya. Oke, jadi gini. Biar hilang spasinya, ini tricky aja. Oke, jadi ini adalah distance. Ini adalah gravity. Jadi nilai gravity, distance ini gravity-nya ini gitu. Pak, bener Pak, boleh diulang Pak, copy paste-nya kok bisa kayak gitu tadi Pak? Oke, sip. Oke. Saya copy paste yang ini ya. Ini seleksi aja. Awal sampai akhir, copy. Kemudian di sini di kolom A, paste. Jadi klik kanan dulu ya, klik kanan. Paste-nya paste yang ini. Jadi paste itu ada yang paste yang ini, ada yang ini. Gitu ya, banyak ya. Nah, pakai yang values ya. Paste-nya yang values, bukan paste biasa. Oke. Dah, seperti itu. Kalau udah, kita delete aja tengahnya, kolom B dan C. Nah, supaya hilang yang spasi di sini, udah nggak kita pakai sekarang. Ini seleksi dari awal sampai akhir. Ya, caranya adalah klik satu awal dan yang tekan shift, klik yang akhir kayak gini. Kemudian masuk ke home, masuk sort smallest to largest ya. Oke, sip, seperti ini hasilnya. Oke, dari sini kita akan mengoperasikan formulanya. Ini formula yang kita pakai hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisa gelombang. Kita akan melakukan FFT, kita akan menghitung K, intinya begitu, FFT dan K. Nah, dalam Excel, oke, sebelumnya kita tambahin berapa sel ya? Berapa ya? Misalkan 4 sel di atasnya kosongkan seperti ini ya. Oke. Terus ya 4 sel aja kayak gini. Pertama kita akan menghitung apa ya? N data lah. N data, banyak datanya berapa? Data yang kita pakai, data sekarang ada berapa? Adalah pakai count ya. Kalau enggak sebenarnya ya intinya berapa sih data kita? Count. Biarkan si Excel sendiri yang ngitung dari sini ke sini itu berapa sih banyak datanya. Walaupun kita bisa menghitung sendiri ya, mudah ya. Itu 37 data kalau saya pakai di sini. Kalau kalian mungkin beda-beda ya. Kalau dihitung juga 37 di sini. Oke, ini hanya menghitung jumlah data yang kita pakai, ada 37 data. Kemudian kita perlu range data atau spasi ya range data lah, jangkauan ya range data di sini. Berarti data kita itu dari 0 sampai 72.000, berarti range-nya berapa? Biar eksak sama dengan data akhir kurangi data awal ya. Oke, ini properties ini data yang kita pakai 37 dan range datanya 72.000. Kemudian yang kita perlukan adalah frekuensi sampling. Sampling frekuensi ya. Sampling frekuensi ya.
atau kita singkat biasanya FS. Nah, FS itu rumusnya apa? FS itu adalah rumusnya banyaknya data dibagi dengan range data. Jadi ini sampling frekuensi kita. Jadi rumusnya adalah banyaknya data dibagi dengan range data. Oke, itu. Nah, oke. Sampai sini bisa lah ya. Kemudian kita akan menghitung apa? Menentukan apa namanya? Ada sampling data. Sampling data yang dipakai atau apa ya, sampling data ya udah sampling apa yang namanya ya, sampling data yang dipakai gitu ya. Kenapa harus ada ini? Karena begini, kalau kalian ingat di analisa sinyal geofisik, FFT itu berlaku untuk data dengan jumlah data 2 pangkat N. Jadi harus kelipatan dari 2. Jadi bisa 2, 4, jadi 2 data boleh dipakai, 4 data boleh dipakai, 8 boleh dipakai. Jadi kalau 7 boleh? Nggak bisa kalau 7, karena bukan kelipatan dari 2 pangkat N. Gitu. Berapa? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan sebagainya. Nah, data kita ada berapa sekarang? Tadi kan 37. Berarti 37 nggak bisa di FFT. Berarti kita bisa ambil data di lebih atau lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil itu harus 32 ya. 32 kan kelipatan dari 2 pangkat N ya. Atau 64. Kita pilih. Kalau 64 sedangkan data 337 berarti gimana? Solusinya adalah ini kasih 0 semua sampai datanya 64. Enaknya kita pakai 32 sih. Karena 37 itu lebih dekat ke 32. 64-nya misalkan datanya ada 60 data. Nah, kalau 60 data saya lebih senang ke 64 daripada 32. Kenapa? Karena lebih dekat ke 64 daripada 32. Sisanya tinggal ditambahkan 0 sebanyak 4 biji gitu. Tambahin cuman wah, error nih HP saya. Oke, sorry, laptop saya error barusan. Gitu ya. Jadi kita akan pakai 32 data. Ah iya benar, error, sorry. Nampaknya berhubungan dengan pentabox ya. Nggak bisa di delete coba. Biarlah, ini 32 ya. Nggak bisa input data, sorry, saya close dulu ya. Nampaknya Excel saya error. Aduh, kenapa kayak gini ya? Harus di post. Sorry, Excel saya masalah. Close all. Ini. Oke, save dulu ya. Sorry, Excel saya problem barusan. Nah, jadi kalau sering keuntungan kalau kita sering nge-save data, kalau ada problem kayak gini, kita bisa membuka lagi ya. Jadi jangan sampai baru beres sampai akhir baru kita save, di tengah-tengah sering aja kita save gitu ya. Jadi kalau ada problem apa-apa, kita bisa recover ya. Oke, jumlah data yang akan kita pakai 32 karena tadi 6 itu kelipatan dari 2 pangkat N yang paling dekat itu adalah ke 32. Berarti nanti akan kita buang ya data selanjutnya. Data yang mana yang kita buang? Coba kita lihat ya. Kalau ini 1, 2 sampai 32. Mana 32? Oh, 32 itu yang ini ya. Ini adalah cut off datanya. Ini sampai sini yang akan kita pakai. Oke. Namain ya. Kita namain di sini apa nih? Ini distance tadi ya. Distance ini gravity. Nah, kita akan melakukan FFT di sini. FFT kalian bisa mengakses di sini. Coba ada nggak di kalian data analisis? Kalau belum ada, masuk ke file kalau nggak salah ya. Kemudian option. Oke, kemudian ada add-in. Kemudian cari analisis toolpack. Oke, gitu ya. Kalau sudah,
analisis. Nah, data analisis kita kemudian di sorry internet saya stabil, mudah-mudahan masih terlihat ya. For analisis, FOIA analisis. Nah, cari yang FOIA analisis ini. Apakah ada? Kemudian input range data itu yang sifatnya gravity sampai 32 data ya. Dan kolom gravity, output range-nya adalah ini. Data FFT-nya akan disimpan di mana? Di sini aja. Dari sini sampai sini. Ya. Jadi otomatis ada dolarnya. Ambil data gravity-nya. Jangan lupa jangan semuanya ya, yang data yang sesuai dengan kelipatan 2 pangkat N aja. Kalau sudah outputnya di mana, lebih baik di sampingnya kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini. Ini adalah FFT kita ya. Jadi gelombang gravity ini kalau di FFT sinyalnya kayak gini. Kalau di sini ada imajiner ya. Gitu. Sekarang kita akan menghitung amplitudo sama dengan. Pak mau tanya Pak. Ya boleh. Tadi yang FOIA analisis itu dapat menunya itu dari mana ya Pak? Rada putus-putus tadi. File open. Oh iya sorry. Di sini tekan file dulu ya. Di Excel file. Kemudian masuk option. Masuk lagi add in. Gitu. Cari yang analisis toolpack. Oke, makasih Pak. Oke, sip. Sudah masuk ke data, analisis, menu data, kemudian data analisis. Coba ada nggak ya? Ada nggak? Barusan siapa yang nanya ya? Kalau sudah, mudah-mudahan sudah ya. Jadi caranya analisis data, ambil FOIA analisis. Jadi ini tidak terbatas pakai Excel ya. Kalau pakai kalian punya yang lebih canggih, server atau MATLAB kan gampang, tinggal pakai ini nih. Kalau MATLAB misalkan, nah kalau MATLAB itu di sini saya buka MATLAB, ada istilah FFT ya. FFT coba FF. Nah, di sini ada FFT nih. Kalian bisa memanfaatkan FFT, ambil datanya mana gitu ya. Tinggal load aja. Jadi yang saya jelaskan itu tidak terbatas hanya untuk Excel aja. Intinya ada sinyal tinggal di FFT kan aja. Mau pakai Python, mau pakai apapun boleh lah. Di sini kita manfaatkan aja Excel mungkin ya. Relatif kalian udah punya semua dari Excel ini. Oke, kalau sudah oke aja ya gitu. Tinggal browse input datanya adalah yang gravity dari awal sampai kelipatan 2 pangkat N tadi ya. Artinya di sini. Dan outputnya mana? Misalkan outputnya adalah di bawah kolom FFT atau D di sini. Oke, berupa range juga ya, awal dan akhir. Kalau sudah oke gitu. Maka hasilnya seperti ini hasilnya. Ada real, ada imaginer. Contoh yang ini ya, yang di data keduanya. Ada belakangnya I, artinya imaginer. Gitu. Oke, kemudian Kemudian, nah untuk amplitudonya ini ada, di sini itu sama dengan pakai rumus ini, imaginer, absolute, yang ini IM ABS. Kalau di Excel tuh ada kayak gini. Nah, kita akan ambil absolute dari ini, enter aja. Gitu. Yang kita butuhkan adalah bukan A, tapi ln dari A. Sama dengan ln logaritma natural. Di sini udah ada ya. Oke, dari A. Nah, ini. Kayak gitu. Jadi ln A-nya sudah beres, tinggal kita menghitung K. Untuk menghitung K itu kita perlukan adalah F dulu. Berapa frekuensinya? Oke, frekuensinya berapa? Frekuensi dari sinyal ini berapa? Diawali dengan 0 kalau frekuensi. Jadi sel awal itu pasti 0.
Oke, terus sinyal keduanya apa ya? Saya lupa dikit nih. Sinyal kedua itu adalah, oh iya, sinyal kedua ini adalah kelipatan dari apa? Kelipatan dari Fs dibagi Fa. Fs itu adalah frekuensi sampel dibagi Fa. Fa-nya yang mana ya? Fa kita frekuensi. Fa-nya kita itu, oh bagi SA, sorry. Ya rumusnya itu. Dibagi SA, SA-nya itu adalah sampling data yang kita pakai ini. Jadi sampling frekuensi dibagi sampling data itulah frekuensi. Gitu. Nah, kalau yang kedua adalah data kedua tentu saja. Jadi kelipatan dari ini, gampangnya apa ya hubungan? Kita bisa hubungkan ini dengan data ke. Jadi ini kan tinggal 2 kali dari ini sebetulnya. Yang ini 3 kali dari ini. Jadi gini aja rumusnya saya tambahkan ya. Ini dikurangi 1. Nah, biar gampang begitu. Gitu. Karena data pertama 0, data kedua adalah kelipatan dari itu. Nah, gitu ya. Ininya saya kunci ya. Karena nggak akan berubah itu. Nah, gitu ya. Jadi ini ya kelipatan dari ini awalnya sebetulnya. Kelipatan dari ini. Nah, gitu aja ya. Kelipatan dari ini yang kedua adalah 3,2, 4,8 dan sebagainya. Ini adalah frekuensi. Oke. Kemudian kalau udah frekuensi gampang nilai K-nya. K sama dengan apa? 2 dikali V. Tadi udah didefinisikan ya. 2 dikali V. V-nya 3,14 itu loh. Dikali frekuensi. Nah, itu adalah panjang gelombang. Oke, rumus yang tadi itu kita bahas. Nah, ini. Oh, nggak ada ya? Nah, ini nih. 2V, F. F-nya udah kita definisikan sebelumnya. Tinggal dikali 2V aja. Sudah. Kita insert. Pakai yang mana ya? Kita pakai insert, terus pakai yang ini aja, scatter menurut saya ya. Scatter, select data, ambil datanya. Datanya itu yang pertama yang X adalah angka. Berarti sampai sini ya, nggak semuanya, sampai 32 aja. Kemudian yang Y-nya adalah yang lon A-nya. Oke. Sip. Nah, kayak gini ya. Simetris. Pak, maaf. Ya. Untuk yang kolom F tadi, rumusnya dari mana ya, Pak? Saya tadi kelewatan Kolom yang F, lon F. A ini? Atau yang Oh, F? enggak. Yang frekuensi F. maksudnya, Pak. Nah, frekuensi itu adalah kelipatan dari, jadi frekuensi delta F aja saya sebut ya, delta F itu sama dengan, yaitu adalah rumusnya ini, mana tadi, N data dibagi range data, gimana nulisnya ya saya? Oke, copy dulu deh, copy. Nah, gitu dibagi sampling range data ya. Mana? Oh, sorry yang ini nih. Fs ya, sorry, Fs sampling frekuensi. Ya, dituliskan aja biar dibagi oleh sampling data yang dipakai ya. Nah, gitu. Ini rumusnya. Nah, ini ya. Nah, ini yang kuning itu adalah rumusnya ini. Yang kuning itu adalah yang ini. Yaitu sampling frekuensi dibagi sampling data yang dipakai. Ini dibagi ini. Dapatlah frekuensi sebetulnya. Nah, yang ini adalah kelipatannya sebetulnya. Kelipatan dari ini. Nah, biar gampang. Jadi pakai aja hubungan yang ini. Kan tadi saya udah menambahkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau startingnya 1 juga boleh di sini 1 gitu ya. Tapi kalau di sini startingnya 2 berarti supaya ini jadi 1, 2 dikurangi 1. Itu rumusnya. Oke, Pak. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini kayak datanya gini ya. Ada pencerminan. Ini ciri khas dari fast Fourier transform. Nah, yang kita pakai bukan ini. Yang kita pakai hanyalah satu sisi saja, kiri saja. Gitu. Jadi kita harus ambil pertengahannya di mana? Pertengahannya itu biasanya di
32, kalau 32 berarti di 16-an. Di data ke-16, data 16 itu yang mana coba kita lihat. Data 16 itu ini kemungkinan di sini nih. Ini adalah pencerminan. Loan A-nya pencerminan. Nah, ini nih pencerminan, betul nggak? Jadi ini adalah pencerminan. Ini adalah titik ininya, titik beloknya. Setelah ini adalah 1,5, setelah ini adalah 2, tuh kan ya gitu ya. 2,7, 2,8, nah berarti sampai sini datanya. Oke, berarti yang kita pakai adalah ini aja, segini aja. Oke, jadi kita perbaiki yang ini. Range datanya tidak semua, kita geser aja. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Sip. Gitu. Oke, sampai ini bisa ya. Yang ini loan A, ini K. Oke. Mohon maaf, X-nya tuh F ya Pak, bukan K. Oh iya ya. F atau K? Coba saya salah. K yang benar. Benar berarti saya K dan loan A ya. Sip. Oke, saya tambahkan keterangan deh kalau gitu. Oke, format. Oh ya. Desain, add element. Masih ada waktu lah ya. Per 4 jam lagi. Oke, add axis. Di mana di sini aja. Ini adalah K. Oke, sedangkan ini saya tambahkan. Kalau kalian nggak nambahkan nggak apa-apa. Ini supaya kita nggak salah aja. Ini loan A. Itu. Oke, ini loan A, ini K. Kalau sudah saya copy aja deh. Ini copy di bawahnya ya. Biar gambar yang sebelumnya nggak diutak-atik. Oke, kalian bisa lihat di sini minimal kita ada 2 tren ya. Tren slope-nya lebih dalam, slope-nya lebih besar ini yang pertama, dan slope yang kedua. Nah, ini disebut dengan tren regional dan tren residual. Jadi yang ini, sorry yang mana nih? Misalkan ya. Jadi yang ini adalah slope pertama. Oke. Yang ini sorry. Salah. Yang ini kasih ganti warnanya hitam ini ya. Yang ini slope yang kedua. Jadi ini sinyal regional sampai 3 data ini, sinyal residual adalah sisanya. Gitu. Oke, kalau boleh dikasih keterangan, ini saya aja ya, kalau kalian nggak tambahin juga nggak apa-apa. Ini regional. Oke. Ini residual. Nah, gitu ya. Oke, sip. Nah, gitu. Saya copy lagi deh ini biar nggak rubah. Oke. Kemudian maka kita akan menentukan kemiringan atau persamaan garis atau regresi istilahnya. Regresi dari 3 data ini sebagai regional dan yang setelahnya adalah residual. Oke, saya delete aja yang ini. Caranya bagaimana? Jadi di sini harus ada 2 data. Caranya bagaimana? Pastikan copy dan di sini Ctrl C ya, saya pakai copy misalkan. Oh, nggak ada ya. Saya di sini di keyboard saya. Oke, sorry. Di keyboard saya langsung tekan Ctrl C dan Ctrl V. Nah, berarti ini udah ada 2 data loh ini. Coba kalau kita lihat select data. Ini udah 2 data series. Oke, ini cara cepat biar copy paste data yang sama. Nah, data pertama saya state sebagai regional. Oke, yang regional. Regional 1/3 tadi ya. Nah, di sini kan 1, 2, 3 itu sebagai regional. Oke, ini regional. Sisanya adalah residual. Jadi saya klik gambar selanjutnya. Nah, sisanya berarti bukan 3 data awal lagi. Oke, gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Ada yang titik lingkaran dan juga titik dengan simbol kotak warna orange. Kayak gitu. Ini 3 data. Data terakhir kayaknya jelek nih ya. Simpangan ya. Ini ada data simpangan. Kita buang aja. Kita nggak ikut sertakan data terakhir. Takutnya jadi noise. Jadi itu interpreter itu seperti itu. Ini kayaknya data noise yang terakhir. Oke, saya buang data terakhir. Oke, sip. Supaya regresinya bagus ya. Kalau ada data ke bawah, regresinya nanti begini nih. Jelek. Ya. Jadi data akhirnya kita buang. Kalau udah gini,
persamaan garisnya mana? Pakai klik kanan, add trend line. Mana? Oh ya. Di sini display equation on chart dan pastikan ini linear. Oke. Jadi pastikan ini linear. Jadi tadi klik kanan, sorry, saya ulangi lagi ya, takut kecepatan. Oke, ini seleksi titiknya, klik kanan, add trend line. Kemudian di sini pastikan linear, display equation on chart. Nah, hasilnya seperti ini. Sorry. Pastikan checklist yang displaynya. Jadi kemiringannya ini kurang lebih di benda 12 kiloan. Kalau yang ini klik kanan lagi, add trend line, yang regionalnya 12 kiloan. Ini 3 kiloan ya ini ya. Ya ini 3 kiloan. Jadi dari sini kita bisa lihat kedalaman regional benda regional di sini ada 12 kilo. Ini sedangkan yang residualnya 3 kiloan. Gitu. Kalau 2 dimensi ini dibagi 2. Jadi kalau 2 dimensi itu ini jadi 6 kilo. Kalau spektral analisa 2 dimensi sama aja kok. Nanti spektral analisa 2 dimensi outputnya begini juga. A terhadap K. Gitu. Oke. Nah dari sini oke ada 10 menit lagi kita akan menghitung nilai window. Window itu berarti kita harus menentukan dulu. Jadi window itulah perpotongan 2 garis ini. Oke saya kembali lagi. Oh udah ditutup ya ininya. Pen tabletnya. Intinya kita punya 2 persamaan ini, gitu ya. Kita akan mencari titik potongnya, gitu. Atau saya buka lagi pen tablet saya, terus ada error gara-gara pen tablet kali. Pak, mohon maaf tadi gimana Pak biar bisa muncul 2 persamaan gitu, Pak? Biar titik caranya dibedain gitu. Oh, tapi biru dan orange-nya udah ada belum? Iya Pak, itu gimana Pak biar bisa bisain itu Pak? Mohon maaf. Biru dan orange-nya udah ada ya, udah muncul belum? Belum Pak. Oke, kalau Kurvanya belum udah gini. ada sih Pak tapi. Kurvanya udah ada ya. Caranya gini, ini copy yang ini, copy. Misalkan saya paste di mana ya, di sini sampingnya ya. Paste di sini, langsung paste lagi aja di situ. Jadi paste-nya 2 kali di tempat yang sama, maka akan muncul 2 icon ini. Tuh. Berhasil nggak? Berhasil Pak. Oke, sip. Mantap Awan. Gitu ya. Oke, mantap. Silakan tentukan regional residual. Sambil menentukan regional residual, kita kembali lagi ke persamaan garis. Oke. Nah, kita udah punya 2 kurva tadi. Punya kurva A. Oke. Gitu ya. Punya kurva A. Oke, ada kurva B. Misalkan ini persamaannya Y2 sama dengan M X2 tambah apa nih? Konstanta ya, C2 ya. Terus yang ini Y1 sama dengan M1, ini M2 ya. X1 tambah C1 ya. Oke, ini berarti M1. Nah, maka titik potongnya bagaimana cara menentukan titik potongnya? Titik potong itu adalah di sini. Berapakah X perpotongan? Misalkan begitu ya. Berarti kalau XC itu rumusnya kan begini. Y1 sama dengan Y2. M1 X1 tambah C1 sama dengan M2 X2 tambah C2. Oke, kalau saya salah koreksi lagi ya. Oke. M1 X1 dikurangi M2 X2 sama dengan C2 dikurangi C1. Jadi X1 kan 1 sama dengan X2 di sini kan kalau titik ini maka berlaku X1 sama dengan X2. Itu jadi M1 min M2 itu sama dengan C2 dikurangi C1. Sehingga X1 atau XC di sini langsung jadi XC aja namanya. C2 dikurangi C1 per M1 dikurangi M2. Nah, ini persamaan yang akan kita pakai untuk menentukan titik perpotongan 2 garis itu. Oke, ada koreksi lagi kah? Oke, kalau nggak ada, kita screenshot aja ya. Oke, nggak apa-apa, nanti mungkin di akhir juga ada koreksi kalau ada. Nggak apa-apa.
Oke, kita tetapkan dulu aja ini yang menjadi patokan rumus kita selanjutnya. Oke. Jadi kita tentukan dulu C1 dan C2-nya. Kita perlu C1 itu yang ini berarti ya. Ini C1. Ini C2. Oh, saya ambil dulu deh komponen masing-masingnya. Ini persamaan 1. Oke, ini 1, ini 2 gitu ya. Persamaan 1, X-nya buang aja. Persamaan 2, ini saya buang sama dengannya, dan juga ini. Sorry. Biar agak eksak dikit lah ya. Yang ini, yang ini. Nah, maka cut off di sini namanya cut off itu sama dengan C2 yang ini, C2 dikurangi C1 gitu ya. Kasih kurung aja. Kurung dibagi kurung lagi M1 kurangi M2. Oh, ini baru cut off ya. 7 koma di rumusnya. Kalau benar rumusnya kayak gini. 55, oke, sip, gitu ya. Nah, maka yang disebut dengan N, tadi N itu apa? Kita lihat lagi ke slide-nya. N adalah 2V dibagi K delta X dikali ini. Oke, saya copy aja deh ini. Pakai apa ya? Pakai screenshot lagi kali ya. Oke, masih ada waktu sebentar lagi. Kita menuju finishing. Oke. Jadi N atau window gitu ya sama dengan 2 dikali V, 2 dikali V dibagi, jadi V dalam Excel itu V kurung buka kurung tutup ya. Delta X-nya berapa? Tadi kita pakai 2000 ya. 2000 kan? Dikali KC-nya apa? Yang ini. Nah, jadi 43 window kita kalau kita pakai 2000. Gede ya, 43. Bener nggak ya? Ya udah anggap aja bener, kalau salah nanti kita bareng-bareng diskusi lagi. Nah, gitu ya. Jadi window-nya adalah 43 kalau kita pakai satu lintasan. Nah, kalau dalam Gravity biasanya lintasannya kalau berupa peta lintasannya nggak satu, itu baru satu lintasan. Nanti pakai lintasan yang kedua, misalkan seperti ini. Itu lintasan ketiga, lintasan keempat, lintasan kelima. Jadi nggak cukup cuman satu lintasan untuk menentukan window. Nanti dirata-ratakan. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan kah? Jadi window-nya adalah 43. Nah, kalau 43, tapi kita 2000 ya. Ntar 43 itu berapa? Dibulatkannya ke atas ke bawah dibulatkan, harus ganjil ya. Berarti ini, kalau ini enak sih. Jadi N realnya adalah 43. Jadi syarat N itu adalah ganjil. Oke, saya kasih keterangan ganjil. Dan nggak boleh lebih besar dari angka. Misalkan di sini angkanya adalah 44. Katakanlah di sini 44. Nah, itu berapa N-nya? Harus dibulatkan ke bawah dan ganjil. Jadi 43 harus ganjil. Oke, ntar saya hitung dulu. Oke. 43 ya, sedangkan kita 500 akan lebih besar ya. Ini masih salah sebetulnya. Oke, anggap aja 43. Nah, kalau di 43 dalam server nanti begini cara operasinya. Ada waktu 3 menit lagi. Grid. Terus masuk ke ini untuk menentukan window ya. Masuk ke pakai moving average. Ini kita udah bicara moving average. Tadi N-nya udah dapat dari spectral analysis. Masuk ke mana ya? Filter, linear, low pass filter, moving average. Jadi user define filter, low pass filter, moving average. Kita pakai di sini 43. Oke, kalau misalkan udah semua dicoba ya. Jadi ini namanya regional. Oke, output dari CBA itu adalah regional. Kenapa? Oh ya, ini ambil dulu petanya, sorry. Ambil peta, kemudian 43, outputnya adalah regional. Gitu ya. Oke, berupa kontur. Ini saya agak cepat aja. Oh, 41. Nah, ini terlalu besar kita sebetulnya. Jadi kalau lintasan yang tadi betul 41, 43, yang lain mungkin bisa jadi lebih kecil dari 43.
Rata-rata kan katakanlah misalkan hasil rata-ratanya itu misalkan 30 misal aja nih. Ini 30 ya. Ini regional 30. Kasih keterangan biasanya regionalnya berapa? Regional 30. Ini quick aja ya. Nanti sebetulnya concernnya nggak di sini. Lebih ke barusan perhitungan. Oh iya 31, sorry. Kan harus ganjil ya. Ya ya. Oke. Regional reg 31 ini regional 31. Oke. Nah, konturnya seperti apa? Regional itu regional. Nah, ini regional. Gitu, yang ini juga saya kasih aja. Nah, ini regionalnya, residualnya kayak gimana? Kalau residual perhitungan matematis seperti pengurangan adalah gravity CBA-nya dikurangi dengan residualnya, dengan regionalnya. Berarti ini dan formulanya harus negatif. Jadi yang A kan tadi CBA, yang B itu regional, maka ini outputnya adalah residual. Residual 31. Sorry. Kenapa nggak mau? Udah satu-satu aja. Ini residualnya. Oke. Nantilah interpretasi ininya ya. Intinya kita udah melakukan spectral analysis untuk menentukan apa tadi? Untuk menentukan window ya, dan juga kedalaman body ya. Jadi body anomalinya kurang lebih 12 kiloan, residualnya di 3,5 kilo. Kemudian window yang kita dapat untuk lintasan ini saja 43. Nah, ini tidak menjadi patokan untuk menentukan window-nya. Harus rata-rata kalau satu dimensi, rata-rata dari banyak lintasan. Setelah dirata-ratakan, baru kita dapat sebagai cut-off yang mewakili daerah tersebut. Dengan cut-off ini kita bisa melakukan filtering moving average di server, misalkan tadi ya, dengan fasilitas filter di sini, ada filter, user define, low pass filter, moving average ya. Masukkan ini yang harus ganjil tadi ya. Ambil CBA-nya, simpan sebagai regional. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau nggak ada, waktunya berapa menit lagi? Dan habis waktunya, saudara. Oke. Nggak ada mungkin ya? Ada diskusi lagi nggak? Kalau nggak ada, saya cukupkan saja ya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga koreksi-koreksi.